Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih-Nya Tuhan, di dalam ibadah yang sebentar nanti juga akan kita makan dan minum tubuh dan darah-Nya Tuhan. Haleluya. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah berkenaan dengan perjamuan kudus ini tentang pentingnya salib Kristus. Pentingnya salib Kristus. Haleluya. Nah, kita baca dulu di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting, ada penekanan di sini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, kata Paulus, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Haleluya. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, ayat mengatakan demikian, bahwa pentingnya, dikatakan bahwa sangat penting. Nah, saudaraku, bagaimana respon kita? Ya, ini satu misal ya, bagaimana respon kita ketika kita mendengar berita. Ya, tentu ketika kita mendengar satu berita ke telinga kita atau kita sedang membaca ya sesuatu berita, bagaimana respon kita? Nah, ada berita yang kategorinya tidak penting. Sudah biarkan aja, abaikan aja. Itu berita tidak penting. Ya, ngapain diperhatikan, dipikirkan, ya, tidak penting. Tetapi ada berita yang penting. Ya. Ada berita yang penting. Nah, berita yang penting ini tentu kita perhatikan, kita hargai, ya. Tetapi ada berita juga yang sangat penting. Wow. Kalau kita mendengar berita yang sangat penting, pasti kita responnya lebih lagi. Ya, kita senang dan lain sebagainya. Tetapi perhatikan, yang sangat penting pun berita itu belum tentu kebenarannya. Ya. Walaupun dikatakan sangat penting, tapi belum tentu benar. Satu misal, beberapa hari yang lalu saya baca di WA, siapa yang sudah divaksin 2 kali, maka dia berhak menerima uang PPKM sebesar 1 juta. Wih, coba bayangkan, coba cek. Nama Anda ada di sini tidak, sesuaikan dengan EKTP. Ini berita yang sangat luar biasa karena merupakan bentuk perhatian, dan ini merupakan berita yang sangat penting. Coba bayangkan yang sudah divaksin, ya, yang belum divaksin enggak loh ya. Yang sudah divaksin itu dia akan mendapatkan 1 juta. Ini berita sangat penting, saudara. Kita perlu perhatikan dan kita perlu senang sekali bentuk perhatian, ya. Tetapi kemudian muncul lagi, ya, respon dari WA itu, jangan dipercaya, itu hoax. Jadi saudara-saudara, berita yang sangat penting pun belum tentu benar, ya. Nah, bagaimana respon kita ketika kita mendengar satu berita? Ya, sekali lagi, yang nggak penting nggak kita abaikan saja, yang penting kita perhatikan, yang sangat penting, waduh, kita antusias sekali. Tetapi sayangnya, yang sangat penting pun belum tentu benar. Ya, tetapi Paulus mengatakan, yang sangat penting telah kusampaikan, yaitu apa yang sudah menjadi pengalamanku sendiri. Apa yang menjadi pengalamanku. Jadi saudara, berita yang sangat penting pun
belum tentu itu benar. Ya, kalau itu tidak pernah dialami oleh yang menyampaikan berita, ya. Dan apalagi dikatakan di situ oleh Paulus, ya, yaitu apa yang telah kuterima sendiri cocok persis sesuai dengan kitab suci. Jadi yang sangat penting saudara-saudara telah kusampaikan, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati. Cocok persis sesuai dengan apa yang telah dituliskan di dalam kitab suci. Haleluya. Haleluya. Nah, saudaraku, kalau itu berita sangat penting, untuk apa kepentingannya? Dan untuk siapa Kristus mati itu? Ini pertanyaan, ya, saudara, yang perlu kita pahami. Ya, dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15, di situ dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, haleluya, maka ia menjadi sama, Yesus menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian di dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ya, jadi kematian Yesus itu kita perhatikan bahwa sesungguhnya pertama memusnahkan iblis. Ketika orang-orang percaya itu sudah percaya kepada Tuhan, maka jangan dipikir bahwa iblis itu, saudaraku, diam saja, ya. Jadi kita perhatikan bahwa anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging. Maka ketika Yesus mati, dia memusnahkan iblis, ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu membebaskan anak-anak. Nah, sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa anak-anak itu adalah manusia ini, ya, manusia darah dan daging. Nah, karena manusia itu ada di dalam dosa, maka perlu ditebus, perlu dosanya itu dihapuskan, dan cara satu-satunya untuk menyelesaikan dosa adalah korban, ya. Dan Alkitab mengatakan Yesus yang adalah Allah sendiri, dia menyatakan diri dalam dunia ini sebagai manusia supaya bisa mati. Dan kematiannya itu yang pertama dikatakan memusnahkan iblis. Iblis dimusnahkan dan kemudian membebaskan anak-anak itu dari dosa. Ini berita yang sangat penting, kata Paulus, aku telah sampaikan kepadamu, yaitu Kristus Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi pentingnya, saudaraku, berita ini, karena memang Paulus berkata, itu kesaksianku. Nah, siapakah sih anak-anak itu? Siapakah sih anak-anak itu? Nah, saudaraku, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, anak-anak yang mendapatkan perhatian, yang kemudian dikatakan dibebaskan dari ketakutan itu adalah setiap orang yang percaya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi saudara-saudaraku, Yesus memang mati untuk semua orang berdosa. Dan kita pahami, kita ketahui, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa.
Tetapi dalam arti ketika Yesus mengatakan untuk orang-orang, untuk anak-anaknya. Nah, siapakah anaknya itu? Itulah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi tidak untuk semua. Untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka kepadanya diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Ya, jadi ketika anak-anak itu di dalam wujud darah dan daging, maka demi menebus mereka, Tuhan menyatakan diri sebagai manusia ke dalam dunia ini. Haleluya. Nah, dan yang kedua dikatakan untuk memusnahkan iblis. Saudara, manusia jatuh dalam dosa itu pertama karena iblis, ulahnya si setan, ya, ulahnya si setan, maka manusia ini jatuh ke dalam dosa. Nah, ketika Yesus mati, maka iblis itu dimusnahkan. Nah, tetapi kenyataannya, kok iblis itu masih ada? Katanya dimusnahkan. Tapi pada kenyataannya iblis itu masih ada, masih bekerja sampai sekarang ini, mengganggu, menggoda, ya, banyak manusia, sehingga banyak manusia kemudian melakukan satu hal yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Kok iblis masih ada ya sekarang ini? Nah, saudara, arti dimusnahkan itu sesungguhnya adalah dilumpuhkan. Jadi kekuatannya, kuasa daripada si iblis itu telah dilumpuhkan. Ya, haleluya. Dalam Kolose pasal 2 ayat 15, di situ dikatakan, Ia, Yesus Kristus yang telah mati itu, telah melucuti itu melepaskan semua. Ya, melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi artinya begini, saudara, ketika Yesus mati, itu melumpuhkan, melucuti semua kuasa, semua kemampuan daripada setan, sehingga setan sebenarnya tidak bisa menggunakan lagi kemampuannya. Haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, bisa digambarkan seperti singa ompong. Singa ompong, dia masih wujud singa yang bisa bergerak, ya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai 10 dikatakan di sana, sadarlah. Sadarlah, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, perhatikan di sini. Ada singa. Singa itu mengaum-ngaum, tapi sebenarnya singanya itu ompong. Singanya ompong, ya. Singanya sudah tidak punya cakar lagi. Ya, sebab itu Alkitab mengatakan iblis musuhmu itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, tetapi ya mencari orang yang dapat ditelan, bukan digigit, bukan dicakar, karena giginya sudah habis, ya, dan kemudian kuku-kukunya sudah dilucuti semua, ya. Nah, saudaraku, iblis yang dikatakan dimusnahkan itu artinya sudah dilumpuhkan, sehingga tidak bisa lagi melakukan satu tindakan untuk menyakiti, untuk artinya membuat masalah bagi anak-anak yang sudah ditebus. Sebab itu lawanlah dia. Bagaimana kita bisa melumpuhkan juga iblis tidak berani mengganggu kita? Lawanlah dia dengan imanmu yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia juga menanggung penderitaan yang sama, diganggu sedemikian rupa. Ya, tetapi mari lawanlah, ya, dengan iman yang teguh, dan Allah yang menjadi kekuatan kita. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu
di dalam kasih Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, kita perhatikan di sini bahwa iblis memang sudah dilumpuhkan, tetapi dia masih bisa mengganggu. Itulah sebabnya lawan si iblis. Ya, jangan kemudian iblis itu kita nabubukkan, kita beri kesempatan untuk kemudian merobohkan kita. Haleluya. Lawanlah dengan imanmu yang teguh. Ya, kekalahan orang percaya terhadap iblis itu sesungguhnya dapat dilihat dari perilaku hidupnya sehari-hari. Orang yang percaya ini, ya, bukan orang-orang yang di luar Kristen, orang yang di dalam Kristus itu dapat dilihat kalau dia sudah dikalahkan oleh setan si iblis, walaupun iblis itu sudah dilumpuhkan, tapi masih dia menakutkan. Gigi singa itu sudah dicabuti, kuku singa itu sudah dicabuti, tetapi kalau kita melihat penampilan singa, pasti kita takut. Ya, demikian pula orang percaya, memang iblis sesungguhnya sudah dilumpuhkan, tapi kita masih gagal juga. Kita masih mengikuti kehendak karena kita takut kepada si setan, si iblis. Nah, kekalahan dari orang-orang percaya ini nampak, nyata, kelihatan dari perilaku hidupnya sehari-hari. Ya, kita lihat saja. Walaupun kejatuhannya itu tidak terlalu dalam, ya, seperti dosa perzinahan, seperti dosa pencurian, seperti dosa pembunuhan dan lain sebagainya, walaupun tidak kelihatan besar, saudaraku, tetapi paling tidak maka nyatalah suka nipu sana, nipu sini, menyakiti hati orang, itu satu bukti bahwa orang percaya itu sudah dikalahkan. Ya, bukan iblis yang dilumpuhkan oleh orang percaya, tetapi orang percaya itu yang dilumpuhkan oleh si iblis. Hati-hati saudara. Ya, jadi memang untuk memusnahkan, ketika Yesus mati itu untuk memusnahkan kuasa iblis, dilumpuhkan kekuatannya, dilumpuhkan kemampuannya, tetapi seringkali ya kita sendiri yang dilumpuhkan oleh iblis. Padahal iblis sebenarnya tidak punya kuasa apa-apa, cuma menakutkan saja. Ya, haleluya. Makanya dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 dikatakan, karena itu satu hal yang paling terutama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, jangan kita diam saja ketika si iblis itu datang untuk mendekati kita, ya, dan kemudian mengganggu kita. Usir dia, lawan dia, pasti dia lari. Ya, haleluya. Jangan biarkan iblis mendekati kita, dan jangan kita yang mendekati iblis. Pokoknya jangan ada hubungan, jangan ada koneksi antara kehidupan kita sebagai orang percaya dengan iblis. Karena iblis sudah dikalahkan, dilumpuhkan oleh Tuhan ketika Tuhan mati di atas kayu salib. Inilah berita yang sangat penting, bahwa iblis itu sudah dilumpuhkan. Dia tidak akan pernah mampu untuk melakukan tindakan yang sangat menyakitkan kita, tetapi kecuali kalau kita sendiri yang mendekati iblis dan kita biarkan iblis mendekati kita. Wow, bahaya ini saudara, ya, haleluya. Tanpa disadari sesungguhnya banyak orang percaya itu sudah tergoda oleh iblis. Ya, tergoda. Kenapa? Dosa itu menarik dan menyenangkan, saudara. Ya, dosa itu tidak menyakitkan kok. Dosa itu menyenangkan, dosa itu menarik. Ya, ketika awal-awal manusia jatuh ke dalam dosa, ya, maka iblis itu datang kepada Hawa, bukan merupakan satu bentuk yang menyeramkan, tidak.
Tetapi dia datang dengan lemah gemulai melalui ular. Dan kemudian dengan sopannya dia bertanya kepada si Hawa, bagaimana tentang pohon-pohon dalam taman ini? Boleh dimakan buahnya tidak? Nah, saudaraku, dirayu sedemikian rupa, maka dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 6 itu, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena bisa memberikan pengertian. Apa tindakannya kemudian? Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun makan. Jadi coba bayangkan, manusia jatuh ke dalam dosa itu karena tertarik dengan dosa. Dosa itu menarik, pelanggaran itu menarik. Nah, saudaraku, sekali lagi, dosa itu ya tidak terlalu kejam sebenarnya, ya. Sehingga kenapa banyak orang yang tergoda untuk bertindak dosa. Orang yang percaya pun ya bertindak dosa. Karena iya, kenapa banyak orang Kristen itu jatuh dalam dosa? Karena dia tidak menjalankan hidup kekristenan yang sesungguhnya. Gampang sekali lagi saya katakan bahwa dosa itu menarik. Ya, menarik. Coba bayangkan, wow, dosa itu bukan sesuatu yang sangat menjijikkan, tidak. Coba bayangkan, dosa itu menarik, penampilan yang lemah gemulai, kemudian dengan parfum yang wangi begitu rupa, ya, saudara. Belum lagi ada lagi yang gagah begini, uangnya tebel. Maka banyak orang tergoda, ya. Dan orang yang tergoda itu karena tidak menjalankan hidup Kristen yang sesungguhnya, yaitu mereka tidak mau mati dari hidup lamanya. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Karena tidak mau mati dalam kehidupan lamanya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, di situ dikatakan bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, yang lama sudah lenyap, sesungguhnya yang baru itu sudah muncul. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, bentukan yang baru. Ya, hidup lama kita memang kotor, saudara, kotor. Ya, nggak bisa dipungkiri lagi lah. Ya, karena sekali lagi iblis telah mengerjakan kehidupan manusia ini sedemikian rupa. Tetapi ketika kita percaya Yesus, hidup kita harus berubah. Inilah berita yang sangat penting yang telah kusampaikan kepadamu, kata Paulus, bahwa Kristus Yesus telah mati karena dosa-dosamu. Cocok persis apa yang dikatakan oleh kitab suci. Ya. Jadi ketika kita percaya Yesus, sesungguhnya orang Kristen itu jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Mau tidak mau, suka tidak suka, yang percaya kepada Yesus itu harus berubah. Berubah. Artinya wujud lama itu sudah tidak ada lagi. Ya. Wujud yang baru yang muncul, yang ada di dalam Kristus. Amin. Haleluya. Kolose pasal 3 ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi, terbungkus bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, hidup orang percaya itu sebenarnya hidup yang terlindungi, terbungkus. Ya, mau tidak mau kita harus berubah, dan itu terjadi hanya bagi orang yang mau menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yaitu kita menjadi satu kehidupan yang berubah, ya, haleluya. Jadi berubah itu artinya mati dari hidup kita yang lama. Jadi bukan hanya Kristus yang mati
kita pun harus mati juga. Kristus mati memang untuk menebus dosa kita. Nah, sedangkan kita mati dari dosa kita, muncul satu ciptaan yang baru. Karena kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi, terbungkus bersama dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam Galati pasal 5 ayat 24, barang siapa yang menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan, mematikan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, gampangnya jadi orang Kristen ternyata ketika kita menjadi orang percaya, keinginan daging yang menyenangkan, hawa nafsu yang menyenangkan harus kita pangkas, kita habisi, ya sedemikian rupa, ya. Dan bila hidup kita tidak berubah, itu satu bukti kita belum memahami kehidupan kekristenan itu. Ya, karena hidup Kristen itu adalah hidup yang berubah. Bukan satu kehidupan yang selalu ditandai dengan ciri hidup yang lama, dosa. Sekali lagi, dosa itu menyenangkan, ya. Dosa itu, waduh, begitu rupa menarik hati, ya. Seperti tadi Hawa gagal. Jangankan Hawa, Daud saja seorang raja, dia bisa gagal ketika dia berdiri di atas suatu rumah. Dia tunduk ke bawah melihat seorang perempuan yang sudah mandi. Waduh, menarik hati. Langsung saja dia jatuh dalam dosa. Jadi hati-hati saudara, ya. Kalau kita sebagai orang percaya yang sudah menghargai berita yang sangat penting, Yesus Kristus telah mati untuk kita, maka kita harus berubah. Kita harus menjalani kehidupan kekristenan kita, yaitu muncul satu kehidupan yang baru. Haleluya. Kolose pasal 2 ayat 20 dikatakan, apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapa kemudian kamu menaklukkan, merendahkan dirimu dengan rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Sekali lagi, saudara, kita dikatakan oleh Tuhan, kita adalah orang-orang rohani, kita adalah anak-anak dari kerajaan surga. Hidup pola kita jangan seperti orang dunia lagi. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Rubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat mengerti mana yang baik, mana yang berkenan, mana ya yang sempurna. Jadi kita harus berubah secara mau tidak mau. Ya, bukan kita tidak bergaul dengan masyarakat sekitar kita, tetangga kita, tetap. Ya, karena kita masih ada di dalam dunia ini, tapi pola hidup kita adalah pola hidup yang berubah. Kita adalah anak-anak kerajaan surga. Karena Yesus telah memusnahkan iblis, dan iblis tidak berkuasa atas hidup kita. Haleluya. Ya, manusia selalu ditandai dengan ketakutan, kecemasan sepanjang tahun, sepanjang waktu, karena maut, saudara. Tetapi ketika kita berada di dalam Yesus, yang ada hanyalah sukacita, karena kita selalu berada di dalam kemenangan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, memang tidak mudah ya untuk berubah. Tidak mudah. Tetapi kekuatan salib itulah yang sanggup merobohkan benteng. Ya. Haleluya. Kuasa salib itulah yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, di situ dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib, pemberitaan kabar tentang salib itu, memang itu merupakan kebodohan bagi mereka yang sudah ditentukan untuk binasa. Bagi mereka yang akan mati kekal, berita salib itu merupakan satu kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan tentang salib itu adalah kekuatan Allah. Mari saudaraku, sekali lagi ada berita yang sangat penting, tetapi belum tentu itu benar. Karena yang memberitakan itu tidak mengalami sendiri. Tetapi ketika Paulus berkata, yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu,
yaitu apa yang telah ku terima sendiri, apa yang sudah telah ku nikmati sendiri, apa yang sudah ku alami sendiri. Itu yang aku beritakan, dan ini perlu kita perhatikan. Ya, apa berita yang sangat penting? Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita. Kita patut berterima kasih tentang berita ini, saudaraku. Dan saya yakin kalau kita melaksanakan dan menjalani cocok persis sesuai dengan pemberitaan yang kita dengar, kitalah orang yang paling berbahagia. Kita memiliki hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.